Saya dengan Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur itu sudah berteman, bahkan dia menganggap saya sebagai saudara tua gitu, sebagai saudara, betul-betul sebagai saudara. Itu kurang lebih 20 tahun sampai hari ini. Juli 2013 dia disemprit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena menghimpun dana secara pribadi, tidak melalui lembaga yang dibenarkan secara undang-undang. Dari situ saya mencermati dia lebih detail lagi dan ternyata perkembangannya cukup menarik karena di 2017 dia sudah mulai digugat secara pidana lewat pelaporan kepada polisi, walaupun tidak sampai ke meja hijau karena berbagai sebab. Akhirnya saya investigasi, lalu dari situ saya banyak tahu bahwa si Yusuf Mansur ini selalu melakukan tidak satunya kata dengan perbuatan. Tapi yang jelas itu, setiap statement yang dia lemparkan ke masyarakat itu hampir tidak benar adanya. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa menemui Anda bersilaturahmi di channel Berdiri Tegak di Tengah ini. Kali ini saya ingin mengupas masih tentang Yusuf Mansur, tapi dari aspek yang lain. Jadi apa yang disampaikan, klarifikasi oleh Yusuf Mansur di berbagai media, termasuk yang terakhir pada acara Hotman Paris Show, itu seperti yang dulu pernah saya sampaikan di awal ya, bahwa klarifikasi apapun yang disampaikan oleh Yusuf Mansur tidak akan merubah stigma Ustadz penipu sampai uang-uang nasabah itu dikembalikan kepada nasabahnya. Itu yang dulu pernah saya sampaikan, yang kemudian menjadi viral di YouTube dan di berbagai media online. Sudah kita maklumi bersama bahwa kisah awal seorang Yusuf Mansur itu sering kita dengar ketika beliau menjadi pedagang es yang pakai termos itu. Saya mendengar ketika beliau berbicara di acara Hotman Paris Show. Dia katakan begini, ketika dia itu merasakan bosan dengan kemiskinan, lalu dia berjuang berdagang es termos itu, dia mengatakan begini, menjual kian dagangannya, lalu sekian lagi disedekahkan. Karena menurut perhitungan dia, dengan cara itu keuntungannya lebih besar. Katakanlah kalau jumlah esnya itu 30 buah, yang 20 buah dijual, yang 10 buah disedekahkan. Dengan seperti itu, maka keuntungannya lebih besar. Bahkan terakhir bukan saja esnya yang diberikan, termasuk termos esnya juga disedekahkan. Nah, ini model seperti ini adalah bukan model pengusaha, bukan watak pengusaha. Sebab kalau pengusaha itu, kalau mau bersedekah, dia mensedekahkan hartanya dari keuntungannya, yang kemudian dikeluarkan zakat tijarohnya. Nah, itu cara Islami. Nah, Yusuf Mansur itu entah seperti apa, polanya seperti itu. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau itu adalah seorang ustadz, jadi bukan seorang pengusaha. Nah, tapi ketika ada di dalam benak Yusuf Mansur itu bahwa dengan menyedekahkan barang dagangannya termasuk termosnya dengan apa yang ada di dalam benaknya ya,
harapan untuk kembali jauh lebih banyak, maka itu bukan seorang ustadz jadinya, tapi watak itu ada pada seorang gambler atau seorang penjudi. Sebab kalau watak ustadz itu adalah harus ikhlas ya, mencari ridho Allah ya. Bukan kemudian berharap itu kembali berlipat ganda, yang itu adalah watak penjudi. Bukan watak pengusaha, bukan watak ustadz. Jadi dari peristiwa itu saya ingin menyimpulkan bahwa Ujang Yusuf Mansur ini, dari peristiwa itu saya memahami Ujang Yusuf Mansur itu bukan seorang ustadz, bukan pula seorang pengusaha. Sebagai aktivis di Kadin, puluhan tahun saya menjadi pengurus Kadin, saya mengerti bagaimana itu menjadi seorang pengusaha. Apa itu pengusaha? Kalau pengusaha, ya pengusaha itu adalah entrepreneur yang tiap hari berpikir, mengolah otaknya untuk bagaimana mendapatkan keuntungan dari usaha-usaha seperti yang kita lihat di pasar, para pedagang, para pabrikan ya. Itu pengusaha yang genuine, yang real ya. Begitu seperti Nabi Muhammad juga berdagang dari Mekah ke negeri Syam ya, mencari keuntungan. Itu sebagai pengusaha begitu. Jadi kalau orang yang membeli saham sebesar apapun itu sahamnya, belum tentu dia itu disebut sebagai pengusaha. Sebab Pak Haji yang ada di Cililin, Pak Haji yang ada di Cipanas, yang uangnya banyak, dia bisa beli saham apapun yang bisa menguntungkan pada dirinya, tapi itu bukan kategori sebagai pengusaha. Sebab membeli saham itu ya di Amerika itu diajarkan sejak SD ya, supaya uang jajan mereka tidak dibelikan untuk macam-macam, tapi dia beli saham. Ya, jadi tidak identik yang punya saham, yang beli saham, yang sahamnya besar adalah pengusaha. Dan pengusaha itu ada untung rugi. Kadang untung, kadang rugi. Nah, beliau ini, menurut Bapak ini, seperti ini. Saya dengan Jam'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur itu sudah berteman, bahkan dia menganggap saya sebagai saudara tua gitu. Kemana-mana dia mengaku sebagai pengusaha, tapi setiap kali kita teliti usahanya, kami belum menemukan usahanya itu yang berhasil. Satu itu, kedua komitmen yang diberikan kepada masyarakat sebagai investor itu pun tidak pernah, hampir tidak pernah terjadi. Jadi jelaslah dia bukan pengusaha karena usahanya nggak jelas ya, usahanya rugi melulu gitu. Ya wajar lah karena memang ustadz tidak belajar usaha. Tapi kembali lagi soal apakah ia ustadz? Nah itu tadi, ustadz itu bukan tidak boleh jadi pengusaha, tapi ketika usaha dan ustadz di blender jadilah Yusuf Mansur. Agama dan usaha di blender menjadi satu aktivitas, apakah itu agama, aktivitas usaha, itu di Amerika dikenal ya bahwa yang pola-pola gitu itu sudah diketahui tidak akan pernah untung dan tidak akan pernah memberi benefit kepada siapapun. Karena bukan usaha murni. Usaha itu mempunyai hukumnya sendiri, ada sunatullahnya sendiri. Ya. Tidak bisa dicampur-campur dengan keyakinan ya. Nah sekali lagi, jadi Yusuf Mansur itu, it is not a preacher nor a businessman. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada semua pihak. Kalau ingin menjadi ustadz, jadi ustadzlah yang baik ya, yang dilandasi oleh kemampuan intelektualitasnya dan dibimbing oleh ruh akhlakul karimah. Kalau menjadi pengusaha, jadilah pengusaha yang muslim, yang genuine ya, yang jujur ya, yang terbuka, transparan, yang tidak mahal tetapi menguntungkan semua pihak, seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.